الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, dengan pertolongan nikmat karunia serta nikmat dari Allah Subhanahu wa taala jualah dapatlah kita kembali berkumpul berhadir di majelis kita ini untuk sama-sama kita membacakan maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berzikir kepada Allah, berselawat kepada Rasulullah, serta kita menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan kegiatan kita ini selalu istiqamah dan diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita haturkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, sahabat dzurriyyah dan orang-orang yang mengikuti jejak langkah beliau mulai dulu sekarang dan ila yaumil qiyamah. Kita doakan tuan rumah keluarga semoga selalu diberikan kesehatan afiat, panjang umur dalam taat beribadah kepada Allah, dimudahkan segala urusan, dimurahkan rezeki yang halal, kabulkan segala hajat dan diberikan kelancaran dan keberkahan dan keselamatan dunia wal akhirah. Dan kita yang mendoakan mudah-mudahan seperti itu juga. Amin ya rabbal alamin. Halaman 67. Masih kita membicarakan tentang yang kita lakukan saat kita berdiri betul dalam sembahyang. Yang ke-8 yaitu kita membaca A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bahasa Arabnya itu ta'awudz, membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim sebelum kita membaca surah Fatihah pada tiap-tiap rakaat dengan merendahkan suara, artinya hadapan nyaring. Apalagi sembahyang begemet, sembahyang zuhur dan asar sembahyang begemet. Apabila sembahyang menyaring, contohnya maghrib bisa subuh, yang banyarin itu imam atau sembahyang sorangan isya, maghrib, subuh tuh. Maka kita ketika membaca surah Fatihah di 2 rakaat pertama dan membaca surah itu menyaring, walaupun kita sembahyang sorangan. Misalnya kita sembahyang maghrib sorangan di rumah, maka kita membaca Fatihah sunat menyaring. Contohnya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Suara itu keluar. Amun kita sembahyang zuhur kan paling Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah itu contoh bagamat zuhur asar. Tapi kalau kita sembahyang maghrib isya subuh itu sunat menyaring di 2 rakaat pertama, baik imam ataupun orang sembahyang sorangan. Bagi makmum jangan menyaring, makmum bagamat saja. Nah, membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim sebelum baca Fatihah itu bagaimana? Contoh misalnya imam maghrib, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, membaca a'udzubillahi itu bagaimana? Jadi membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim hukumnya sunnah, bagus dibaca. Apa padilatnya? Nah, di situ ada dalam disebutkan padilatnya. Ulun mengutip di dalam kitab Al-Jauharul Mauhub. Ada kitab namanya Al-Jauharul Mauhub yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman Al-Kalantani, orang Kelantan, Malaysia, Kelantan. Nah,
Di kitab itu disebutkan, ulun bacalah, situ ada dalam keterangannya, supaya kita nih tahu bagaimana hebatnya sembahyang nih, supaya kita cinta lawan sembahyang, supaya kita sayang lawan sembahyang nih. Diriwayatkan juga daripada Abdullah bin Umar, sahabat Nabi. Beliau berkata, aku jar mendengar akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ujar Rasulullah, bahwasanya seorang hamba apabila ia berdiri kepada sembahyang, kan diantara rukun sembahyang nih al-qiyam lil qadiri, berdiri betul bagi orang yang sanggup berdiri. Kan berdiri kita sembahyang nih, berdiri kita. Nah, waktu kita berdiri itu lalu kita berkata iya Allahu Akbar, mengucap takbiratul ihram. Nah, ujar Rasulullah, iya nang sembahyang tuh keluar daripada dosanya seperti hari yang diperanakan akan dia oleh ibunya. Nah, hanya kita berdiri sembahyang tuh Allahu Akbar takbiratul ihram tuh pahalanya kayak apa? Ini dosa pang diampuni lah. Dosanya diampuni seperti ia lahir daripada perut ibunya. Kita sudah balik di mengerja dosa dicatat sudah. Nah, coba kalau kekanak-kanak hanya lahir, ini kan ada membawa dosa, ada bisi dosa. Nah, kayak itu luar biasa, dosa diampuni. Nah, terus ujar Nabi, apabila berkata iya orang nang sembahyang tuh mengata sebelum baca Fatihah lah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, membaca auzubillah sebelum baca Fatihah. Di surat Allah baginya, maksudnya ditulis Allah baginya dengan tiap-tiap bulu yang di atas badannya itu kebajikan. Bulu tuh ya, bulu rambut, bulu sesengot, janggut, bulu kaning, bulu mata, bulu nang di bawah, bulu batis, bulu tangan. Berapa buting bulunya tuh? Ada hitungan Allah Ta'ala aja yang tahu. Bulu ketiak sudahnya. Bulu matanya kita tahu deh, menghitungnya. Ada paragon mata nih, ada tahu kita. Nah, sebilang bulu itu Allah berikan pahala kepada kita apabila kita sebelum baca Fatihah baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, misalnya sembahyang zuhur tak 4 rakaat 4 kali baca Fatihah, sebelum baca Fatihah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, sekali membaca auzubillah itu, nah, itu diberikan pahala baginya sebilang bulu-bulu yang ada di batang tubuhnya. Kemudian rakaat kedua membaca Fatihah, baca auzubillah pulang, nang kayak itu pulang diberikan pahala sebilang bulu-bulu yang ada di batang tubuhnya. Nah, makanya sayang biar kada membaca auzubillahi minasyaitonirrajim sebelum baca Fatihah tuh. Nah, sudah tahu kita dah bagaimana pahala yang Allah berikan. Amalkan deh, itu nah sunnah Nabi nih. Auzubillahi minasyaitonirrajim, jangan dianggap remeh. Amun kita tahu gini luar biasa sembahyang nang kita gawe itu, maka cintalah kita. Amun cinta itu kan artinya kada meninggalkan. Orang cinta kepada sesuatunya kada meninggalkan. Pastinya rindu akan sembahyang tuh, cinta dengan sembahyang itu. Kada pun meninggalkan sembahyang itu. Bahkan ya rindu ketemu dengan sembahyang. Ketika sampai waktu salat, apa yang ada dalam hatinya? Ya Allah, terima kasih ya Allah, pian beri kesempatan lagi ulun ya Allah bertemu dengan waktu salat zuhur ini, dan ulun alhamdulillah kawa mengerjakan salat zuhur ini dengan pertolonganmu. Terimalah salat. Nah, kayak itu orang yang cinta kepada salat tuh ada nang omah aja masuk pulang nih waktu itu sembahyang pulang amjar. Nah, mau kayak beban itu jangan. Nah, itu keutamaan membaca auzubillahi minasyaitonirrajim. Hadisnya tuh panjang lah, kayaknya kita sambung lagi. Ini sampai auzubillah. Nah, kita membaca setiap baca Fatihah, baik sembahyang wajib ataupun sembahyang sunnah. Kemudian yang ke-9, membaca surah atau ayat Al-Quran pada 2 rakaat pertama. Misalnya sembahyang zuhur kan 4 rakaat tuh. Di rakaat pertama Fatihah, baca surah. Sekarang surah Al-Kafirun enggak?
Rakaat kedua baca Fatihah, baca surah, sunat baca surah itulah, baca Fatihah wajib. Barang baca qul huwallahu ahad kah. Rakaat ketiga Fatihah aja kada bersurah. Rakaat keempat Fatihah aja kada pakai surah. Jadi di dua rakaat pertama sunnah kita baca surah. Amunnya kada konsa surahan kepanjangan ya. Saayat barang. Nah, saayat barang. Contoh misalnya, contoh membaca Fatihah, lalu membaca ayat Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu akbar. Rukuk misalnya. Nah, itu dapat sunnah, sudah dapat sunnah baca. Walaupun saayat dah. Jangan kada dibaca. Sunnah sunat kita baca ayat, masuk ayat itu ayat Quran. Hendak tahu kah pahalanya? Ujar disebutkan dalam kitab Al-Fawaidul Mukhtarah, nama kitabnya. Innaman qara'al Qur'an qa'iman fis salati kana bi kulli harfin mi'atu hasanah. Siapa yang baca Al-Qur'an hal keadaan berdiri, kan kita berdiri itu baca Fatihah. Kita kau berdiri jangan berduduk ya, Pak. Kau berdiri wajib berdiri. Siapa baca Quran, baik itu Fatihah ataupun baca surah, hal keadaan berdiri dalam sholat, Allah beri setiap satu huruf yang ia baca tuh, satu huruf tuh 100 pahala. 100 pahala. Kayak apa aja pahala itu ya? Nah, karena kawai dibayang-bayangkan pahala nyatanya dulu lah, sebuting pahala tuh, nah itu lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya nih. Kayak kita merasakan pahala itu di kubur, berupa nikmat kubur, di akhirat berupa masuk surga. Nah itu pahala itu kenikmatan di akhirat itu namanya pahala. Karena apa? Pahala itu kada dilihatkan di dunia, terlalu hina dunia ini untuk menyandang pahala yang mulia itu. Makanya dunia ini bukan tempatnya dibalas pahala, kena jadi akhirat kena. Nah, apabila orang sembahyang berduduk kan berdiri tadi 100 pahala, satu huruf tuh 100 pahala. Sembahyang berduduk, biasanya sembahyang sunat boleh kan berduduk walaupun kau berdiri, atau misalnya orang sembahyang wajib nih karena kau berdiri berduduk, misalnya setruk kan, yang baca Fatihah, baca surah, baca ayat Quran, satu huruf tuh 50 pahala kebaikan diberikan kepadanya. Nah, tapi kalau ingin baca Quran di luar salat tapi wudu, nah kayak kita kan tulak yasinan, baca yasin kita, atau tulak tahlilan baca yasin gitu ya, baca Quran dah. Tapi kita sudah wudu, nah itu pahalanya satu huruf yasin nah. Itu 25 pahala. Satu huruf 25 pahala diberi Allah. Berapa huruf yasin boleh mulai wa ilai sampai wa ilai terjatuh kada kehitungannya. Misalnya Bang ya, baca Quran tapi kada wudu. Kita tulak yasinan kada wudu. Baca yasin juga, jangan kada baca. Hafal aja kalau yasin ya Allah, bila meringi orang nih. Tapi mun sorangan bisa tabulik-bulik ulah. Wa in kanat ila sehatan tuh 2 kali, wala nasya 2 kali juga. Apalagi yang 2 kali wa ayatul lahumul, nah itu 2 kali juga. In kanat ila sehatan, nah amunnya sorangan bisa tabulik-bulik pian. Amun berjamaah kawa meringi orang insyaallah kada tabulik-bulik. Tulak yasinan kada wudu, tapi jangan baca yasin, jangan menjapa yasin. Karena la yamassuhu ilal mutahharun, kada boleh menyentuh Quran kecuali sudah wudu. Nah, baca juga yasin. Satu huruf yang kita baca itu 10 pahala kebaikan. 10 pahala kebaikan. Dalam sembahyang tadi luar biasa, satu huruf tuh 100 pahala kebaikan. Nah, jadi kita bila kawah hajat membaca surah sesudah Fatihah dalam sembahyang tuh baca surah. Makanya ulama-ulama bahari, orang-orang saleh bahari, iya nang membaca ini sembahyang sorangan lah, mau menjadi imam tuh jangan panjang-panjang ayatnya, kasihan makmum mungkin ada nang anak bayaran apa kami ya atau keperluan kah. Ini kita sembahyang sorangan, sembahyang tahajud biasa sembahyang sorangan 2 rakaat aja, ayuhan nak belawas. Biasanya 1 rakaat tuh 10 juz, ayuha. Semakin banyak nang dibaca,
Nya kayak itu Quran tuh yang paling abdal dibaca waktu sholat, itu paling banyak pahalanya. Makanya ulama bahari itu 2 rakaat aja sembahyang, tapi khatam Quran. Kayak Nabi Muhammad itu, sidin tuh bangkang batis karena kelawasan berdiri. Baca Quran lawas, kelawasan berdiri, bengkak batis sidin, kelawasan berdiri. Tapi Nabi kita Muhammad SAW semakin bengkak tuh semakin semangat. Karena kada kerasaan lagi sakit itu, nah ada tuh lezat kepada Allah Subhanahu. Mun kita bangkak batis bisa kada sembahyang. Nah, Nabi Muhammad bangkak batis malah bahimat sembahyang sidin. Nah itu supaya kita tadi kada menyia-nyiakan waktu itu kita baca Quran waktu salat. Nah. Tapi kalau jadi makmum sunnat mendengari bacaan imam saja. Nah, kalau kita jadi makmum sembahyang berjamaah nih. Contoh ini sembahyang menyaring lah. Sembahyang menyaring, sembahyang maghrib, isya, subuh, imam tuh menyaring dah. Di 2 rakaat pertama imam baca surah tuh. Contoh imam baca surah Qul ya ayyuhal kafirun, kita kan baca surah. Tadi diusahakan kita dengari aja bacaan imam tuh, kita baca Fatihah aja nanti. Nah, jadi jangan imam baca surah, seorang baca surah juga di sembahyang maghrib berjamaah, jangan. Nah, kecuali makmum tidak mendengar karena ada suara mengguru atau suara hujan. Nah, kecuali misalnya si makmum ini kada mendengar bacaan imam. Contoh misalnya lah sembahyang berjamaah maghrib atau isya atau subuh, aduh hujan benar, deres hujan nih, atapnya ini atap sing misalnya nyaring mulai kedengaran, jadi imam tuh waktu baca Fatihah kadang-kadang ngaran lagi oleh makmum, mati pulang lampunya misalnya, listriknya kada pakai mikrofon, si imam baca surah tuh kadang-kadang ngaran lagi oleh makmum sunat baca surah. Kalau si inya kada mendengar, atau misalnya karena sembahyang di pasar kan kebanyakan orang mengguruh bepandir kan, kadang-kadang lagi misalnya imam baca surah, maka si makmum itu sunat membaca surah. Nah kayak sembahyang begimet kan, sembahyang zuhur asar tak, kan kita kan tahu bacaan imam tuh, maka kita di 2 rakaat pertama baca surah juga. Sama lah jawaban surah imam kan mesti, karena kita kada tahu surah imam napa. Tasarah imam mau duha kita alam nasrah tasarah. Nah jadi kita sembahyang zuhur asar itu walaupun kita jadi makmum sunat kita baca surah sesudah Fatihah di 2 rakaat pertama. Karena kita kan kada mendengar Bang suara imam, karena itu sembahyang nang begamat. Nah, ini sembahyang menyaring kayak maghrib bisa subuh tadi, amun kita kada kau mendengar juga bacaan imam surah, kita sunat baca surah. Tapi kalau kita mendengar aja imam baca surah di 2 rakaat pertama, kita kata jangan baca surah. Nah, maka sunat makmum membaca surah itu pada salat yang bernyaring, halaman 68. Seperti salat maghrib, isya atau subuh. Itu sembahyang nang jahriyah, sembahyang menyaring. Sunat menyaring. 10. Ikut sujud sajadah pada imam yang sujud sajadah karena imam membaca surah sajadah, seperti pada salat subuh hari Jumat. Nah jadi pada salat subuh hari Jumat kita disunahkan di rakaat pertama itu membaca surah sesudah Fatihah, surah Alif Lam Mim Sajadah. Amun kada hafal boleh pakai Quran gonol diangkat di muka, atau ada orang berjual sudah nang Quran surah Sajadah hendak di muka, boleh sambil baca itu mbah, baca surah Fatihah. Sunat itu karena itu gawian Nabi kita Muhammad SAW. Sunat aja Bang lah. Lamun kada hafal, ya kada apa-apa juga kada menggawi itu. Ada pakai surah Sajadah. Cuman bila sampai perintah sujud ada situ di pertengahannya tuh sujudlah imam kan, biasanya imam membaca surah saja sujud, itu lain sujud sembahyang lah, itu sujud sajadah, sujud tilawah namanya.
Nah, maka si makmum itu dia wajib sujud juga, karena imamnya sujud juainya. Sujudnya kan sekali aja juga, dan kada pakai rokok-rokokan. Mungkin biar tahu ya sudah caranya bila kita pati orang nang subuh Jumat tuh kayak itu kada bingung lagi. Amun pamulaan tetamu aja kenapa imam ini sembahyang subuh 3 rakaat, dikiranya itu rakaat, padahal 2 rakaat aja. Nang itu tuh sujud sajadah, bukan sujud sholat. Nah, jadi bila makmum kadahun sujud batal. Walaupun sujud itu sujud sunnah. Sujud itu sujud sunnah. Sunnah menggawi imam, tapi kalau makmum kadahun sujud batal. Tetap masuk menyalahi yang dianggap jahat, menyalahi imam yang ada menyalahi gawin imam tapi kada dianggap jahat atau kada membatalkan sholat. Ada gawian imam yang disalahi oleh makmum tapi dianggap jahat, itu bisa batal. Contohnya imam pakai duduk istirahat sebelum naik tuh, makmum kadang pakai duduk istirahat, kada batal makmum. Karena menyalahi gawin itu tapi tidak dianggap jahat menyalahin itu. Misalnya imam waktu berdiri kan mandek tangan gini sunatnya. Soalnya makmum ini kadang pun menuturi imam ini aja kayak ini aja. Kada batal. Karena mandek kayak ini sunah aja udah wajib. Tapi kalau sujud sajadah ini inya kadahon sujud sajadah, imam sujud sajadah inya kadahon batal. Sembahyang makmum. Sembahyang makmum. Nah, seperti pada sholat subuh hari Jumat. Adapun bacaan pada sujud sajadah wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Ma panjangnya aja. Yang membacanya ini sunat lah, kada wajib. Seandainya kada hafal, kada membaca ini kada apa-apa. Yang penting sujudnya bertumaninah juga. Nah, ingatakan juga bangkit daripada sujud sajadah ini kada pakai duduk istirahat. Langsung aja naik ke atas. Ngerti lah duduk istirahat. Ada kadang ngerti kah duduk istirahat? Nah, duduk istirahat itu contohkan kan katakan nih yang menolong Tuhan tahu ya sudah. Nah, ini misalnya kan kita sujud kedua nih, hendak rakaat berikutnya. Allahu Akbar. Nah, itu tadi duduk istirahat namanya. Sunat gitu bila kita hendak bangkit ke rakaat berikutnya, amun kada duduk istirahat tuh kayak gini aja nyembah sujudnya langsung naik Allah, nah itu langsung naik tuh, boleh aja itu boleh aja, cuman sunatnya tuh duduk istirahat teman. Nah Allahu Akbar. Nah tadi itu hanya duduk istirahat. Nah kita bila sujud sajadah itu langsung naik aja, kada pakai duduk istirahat, kada disunahkan duduk istirahat nang kita bangkit daripada sujud sajadah itu. Nah supaya itu kita tahu tuh, amun kita kada tahu kita harus kita sujud duduk istirahat, nah ketahuan kita kada belajar. Kenapa aja jamaah majelis Nurul Mustafa kayak itu ya? Nah kita disalahkan kita, kaumnya disalahkan kada memudahkan aja. Nah jadi supaya tahu tahu. Nah sajadah atau kandidasi itu artinya bagus saya tahu artinya sedikit lah. Sajadah telah sujud, wajhiya oleh wajahku, kan wajah kita nih sujud ke disujudkan ke lantai. Kalau nah kita ada membahas masalah sujud itu apa, anggota 7 itu wajib disujudkan: dahi, kedua telapak tangan, 2 lintuhut, kemudian perut, jari-jari kaki, kedua kakinya, itu anggota 7 itu wajib. Sujud masuk nih, dahi kita nih bila sujud jangan tahalang. Amun kayak ini tahalang dahi kita nih
sujud nah ada sah sujudnya halang. Jadi bila ibu kita sembahyang tuh bakupiah tuh kayak ini. Amun kada sembahyang kada apa-apa, kita bakupiah kayak ini kada apa-apa. Tapi lamun kita sembahyang jangan ditutupi dahi kita harus kayak ini. Supaya dahi kita nih karena lantai ada sujud teman dahi kita tahalang. Nah, telah sujud oleh wajahku. Ini min itlaqil juz wa iradatil kul yang disebut wajah. Sebenarnya seberataan awak kita sujud kepada Allah, termasuk hati kita tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Lilladzi bagi Allah, alladzi itu Allah. Lilladzi kita sujud hanya untuk Allah, hanya kepada Allah sujud, kada boleh sujud kepada selain Allah. Haram dan bisa jadi kafir kalau sujud kepada selain Allah. Khalaqahu yang Allah menciptakan akan dia manusia lah. Akan dia manusia. Allah menciptakan daripada setetes air mani. Kita ini seberatan daripada setetes air mani abah kita. Kejadian kita nih supaya kita ada sombong. Kita nih dari air yang hina. Banyu mani itu nah angkat di tangan. Jual ke pasar payu lah. Karena payu iya kita tuh. Bahkan dia kawan tuh kenapa tuh pina manjat membesuk supan. Kita asal kejadian kita nih tuh supaya kita kada sombong. Asalnya setetes air mani, kemudian jadilah manusia kita nih. Nang dibawa kasih to kamari, napa? Tahi. Dalam perut kita nih tahi, kotoran. Supaya kita jangan sombong nih. Untung Tuhan menutupi coba nang perut kita nih kayak kaca. Kelihatan kuning-kuning. Supannya kita. Kemudian bila mati pulang jadi bangkai. Emang kada bakal amat banglah. Jadi bangkai, jadi santapan cacing-cacing tanah. Apa nang disombongakan gitu nih? Supaya kita jangan sombong. Khalaqahu Allah menciptakan akan manusia dari setetes air mani. Kemudian prosesnya menjadi segumpal darah, kemudian menjadi segumpal daging. Kemudian daging itu ada kira dianutan Tuhan tulangnya, kemudian dibungkus dengan kulit sampai 9 bulan 9 hari keluarlah daripada dunia menjadi seorang bayi besar harus jadi bupati ini misalnya. Nah jangan sombong ya Allah. Asal kejadiannya nama setetes air mani. Wasawwarahu artinya dan Allah membentuk akan dia. Allah yang membentuk kita dalam perut ibu kita tuh. Asalnya dari setetes air mani, segumpal darah, segumpal daging. Allah yang membentuk. Lalu dibentuk Tuhan, ada matanya, ada telinganya, ada hidungnya. Alhamdulillah hidungnya ini ada tak atas, muntak atas nih. Bila benyalam, lamas kita. Ya lo, untung di bawah nah. Telinga kita nih, telinganya nih, lubangnya di tiga. Coba kalau ke atas gitu nah, air hujan, lamas telinga kita nih. Bagusnya Tuhan menciptakan. Wasyaqqa sam'ahu dan Allah membelah akan pendengarannya. Arti dibelah itu kan dibelah supaya inya kau mendengar. Nang kayak kita di dalam parut itu aslinya kan mendengar. Bahkan bayi yang baru lahir itu kan bisa belum sempurna pendengarannya. Ini alhamdulillah awal sudah mendengar. Ya kalau mendengar, tapi kita pas sudah betuha kita ditarik Tuhan pulang tuh. Iya nang di mana biar aku hampir sudah tuli ya. Aku hampir sudah tuli ya. Jualan di benapian bobat diterakjar. Pandangannya di mana babuat. Nah, berarti tuli. Allah hampir sudah tuli ya. Jualan di mana pian bobat diterakjar. Pandangannya di mana babuat. Nah, artinya kita nih telinga kita nih bisa kita semakin tuha tuh ya nang bakurang pendengaran. Ada orang alat kesan alat pendengaran. Nah, wa basarahu dan Allah juga membuka atau membelah penglihatannya manusia. Lalu kau melihat ya Allah. Kita ini alhamdulillah melihat. Tapi kita suatu saat kita diambil Tuhan sedikit-sedikit. Ada nang mata kacamata atau kabur mata semakin tuha. Nah, bihaulihi kita kau melihat, kau mendengar. Bihaulihi itu dengan haul itu daya
daya kekuatan, wa quwwatihi, dan kekuatan Allah, daya dari Allah. Kekuatan kita ini kan ada bisa daya no kaya. Nah ada itu kekuatan dari Allah, bantuan dari Allah. Nah kita melihat itu Allah yang membantu, kita mendengar Allah Taala membantu. Ya kalau kita berbicara sebenarnya aneh, Allah Taala yang membantu kita nih. Nah, fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maka maha suci Allah, maha hebat Allah, itu sebaik-baik orang sebaik-baik orang yang menciptakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hakikatnya yang menciptakan Allah Taala aja. Nah, adalah manusia. Kalau menciptakan manusia tadi dalil ciptakan robot aja, itulah yang manusia. Nah, anu cak kau aja wah ini anu bayi tabung tuh kan Allah tahu aja hakikatnya. Nah itu yang kita baca waktu kita sujud sajadah. Mengkada hafal nih itu, ya kada bacaan, kada bapak juga. Bolehlah jadi ganti aja bacanya nang Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih 3 kali boleh aja. Namun kada hafal gini Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Nah, mungkin itu saja yang dapat kita baca. Mudah-mudahan ada berkah dan manfaatnya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan hati kita cinta akan sholat, dan mudah-mudahan kita termasuk ahli sholat, kadang meninggalkan sholat. Mudah-mudahan kita sebenarnya selamat dunia wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Malam ini kita selajur bahwa